penilaian akhir tahun lalu, tahun 2019-2020 ya. Silahkan diperhatikan. Soalnya sudah ada di Google Classroom. Nomor 1 itu jawabannya D ya, dasar pemikiran. Jadi ini indikatornya pernyataan umum ya, pernyataan umum. Jadi ini indikatornya. Kemudian yang nomor 2 perhatikan yang jelas kunjungan ya, kunjungan. Yang paling cocok ya bencana alam ya, ini pengobatan gratis. Pasar murah, daerah bencana kok pasar murah, apalagi seminar, lomba, ini kurang cocok. Saya kira yang paling cocok adalah nomor 2. Kemudian nomor 3 kuncinya adalah jelas. Nomor 5 sebagai penutup itu terakhir ya. Kemudian yang paling awal adalah latar belakang. Jadi ya pilihannya hanya satu, yaitu C. Nomor 4 ini masih sama ya, sama dengan nomor 1 itu. Nomor 1 ini bagian latar belakang tapi paragraf terakhir. Jadi paragraf terakhir, melihat permasalahan di atas berarti latar belakang tapi pada paragraf terakhir. Kemudian nomor 5 acaranya di sekolah ya, acaranya di sekolah yang paling penting itu. Maka ya kalau di sekolah kok jodoh, ibu hamil, pembuatan rumah, jabatan, itu kurang cocok ya. Nomor 5 C. Nomor 6 ini agar bla bla bla, saya kira kalian tahu itu adalah tujuan. Nomor 7 bakti sosial, perhatikan. Jadi kegiatannya bakti sosial. Nah, yang cocok yang mana tujuannya? Bakti sosial. Saling mencintai, oke. Semangat berbagi, oke. Analisa kebutuhan. Yang nomor 2 itu dimungkinkan, 4 dimungkinkan, tetapi ya kurang pas. Jadi yang paling pas 1, 3, dan 5. Nomor 8, kita lihat nomor 8. Nomor 8 tujuan. Perhatikan tujuan, ini harus memilih, ini agak sulit soalnya ya. Kalian memilih tujuan yang sesuai. Jadi kita lihat yang cocok. Pilihannya B. Nomor 9. Sekarang live in. Kegiatannya live in. Live in ya. Kuncinya ini, kuncinya nomor 4. Yang nomor 4 itu ada 3 ya. Nomor 2 kurang pas. Nomor 5 kurang pas ya. Nomor 10 unsur-unsur proposal. Waktu, jadwal, panitia, maksud, tujuan. Ini yang tidak pas, latar belakang masalah ini untuk karya ilmiah. Populasi dan sampel untuk karya ilmiah. Landasan teori untuk karya ilmiah. Rumusan masalah untuk karya ilmiah.
Yang diminta padahal proposal kegiatan. Oke ya, sekarang di karya ilmiah kita lihat. Gampang, nomor 11 itu gampang, latar belakang masalah. 12 rumusan masalah, saya kira gampang. 13 tujuan dimaksudkan untuk, ini kata kuncinya, gampang. 14 ini tinjauan pustaka ya, bukan daftar pustaka. Bisa juga latar belakang, tapi tidak ada masalahnya, jadi tinjauan pustaka yang tepat. 15 perhatikan ini namanya dibalik ya, namanya dibalik, kemudian judul bukunya dicetak miring. Ini namanya dibalik, judul buku cetak miring. Ini ya. 16 sama, perhatikan kata kuncinya nomor 16 itu tetap dasarnya adalah huruf kata kedua. Jadi kita lihat diurutkan aja. B ya kan, kemudian B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, P, Q, R, S ya. Jadi jawabannya A. 17 urutan terakhir. Urutan terakhir berarti namanya yang paling akhir. Nama yang terakhir siapa ya? Gelombang, Putri Cina, Tohari ya. Jadi bukunya Ronggeng Dukuh Paruk. 18 ini kata kuncinya dari hasil itu kesimpulan dan saran. 19 tinggal ini soal kecermatan kalian saja. Jadi jumlah sampel penelitiannya berapa, ini mengambil data dari 90 siswi ya. 20 tinjauan pustaka, saya kira sama ini kata kuncinya. 21 penulis menyadari bahwa masih jauh dari sempurna. Ya, ini bukan kesimpulan, ini adalah bagian dari kata pengantar. Biasanya paragraf terakhir dari kata pengantar. Daftar pustaka saya kira nggak ada masalah. Yang paling awal itu 1 Hendi, H, IJK, K, KN, kuncinya adalah D ya. 23 pembahasan nggak ada masalah. 24 angket nggak ada masalah. Kita lihat resensi 25, resensi kelemahan ya. Ya, kelemahan kata kuncinya ini sangat disayangkan. Kemudian ini resensi kalimatnya ini. Berikutnya isi buku. Kemudian berikutnya keunggulan novel. Ini ya.
29 unsur yang diresensi A. 30 menyatakan kelemahan C ya, banyaknya bahasa Melayu. 31 kelemahan buku, terkesan klise ini. 32 kalimat rekomendasi C. 33 pendahuluan. 34 identitas buku, berarti kan ini identitas buku ya, judul dan bagiannya. 35 ringkasan cerita atau ikhtisar cerita, ini kan ceritanya. 36 keunggulan buku ya, cek. 37 keunggulan buku, berarti kan menyatakan keunggulan buku. 38 sama keunggulan buku. Kita lihat sekarang drama. Tokoh guru. Nah, ini sikap tegas. 40 melengkapi ya, melengkapi berarti ini lihat pernyataan sebelumnya. Lihat pernyataan sebelumnya dan pernyataan sesudahnya. 41 peribahasa. Ya. Pilihan yang tepat adalah sudah jatuh tertimpa tangga. Jadi bukan besar pasak daripada tiang. Oke ya. 42 melengkapi lagi. Melengkapi. Cirinya cuma lihat kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya, anafora, katafora. 43 ini konjungsi ya, yang konjungsi dan kata ganti yang paling penting. 1 jawabannya ya, karena ini yang ditanya Kardi, jawabannya mesti 3 Kardi. Kemudian balik ke Anton lagi, terus Kardi lagi, terus Anton, terus ini kan ada kata protes, berarti ini. Nah, lalu Kardi 4. Jawabannya C. 44 tokoh ayah, yang berarti kan tokoh ayah ya, tokoh ayah. Sewenang-wenang. 45 urutannya juga sama ya, jadi ini caranya adalah melihat siapa yang diajak bicara. Oke, agak sulit. 46 jawabannya E. 47 Pak Sumitro, kuncinya mana ini? Nah, ini tukang sapunya ngomong, ini dia ngomong sama pengusahanya, maka namanya Pak Sumitro. 48 kuantitas cakapannya, jadi ini pantomim itu cakap sedikit, tidak bicara,
mini kata bicara, monolog bicara banyak. Opera Sendratari Tablu itu tidak ada yang berbicara. Ketoprak Tablu Ludruk Tablu tidak berbicara. Ya. Tragedi komedi ini berdasarkan isinya. Kemudian 49 kata-kata pembuka dalam teks drama biasanya disampaikan oleh narator. Ini kalau awal prolog, ya. Kalau awal itu prolog, kemudian ada monolog itu kalau bicara sendiri, epilog itu pada bagian akhir. Kemudian ini bagian teks yang berisi petunjuk perilaku itu namanya Kramagung. Lihat di buku pelajaran ya. Ada wawancang, Kramagung dan percakapan. Ya. Itu ureanya ini, perhatikan permintaannya ya. Oke, selamat belajar. Terima kasih.